selamat datang di channel saya dan selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sekaligus mereview wayang kulit yang sudah saya pesan. Saya memesan di online, ya, kemudian di Instagram. Ini barangnya sudah dapat, sudah sampai rumah. Nah, ini kita nanti akan unboxing dan kita akan review satu-satu. Karena ini saya pesan dua wayang, dua toko, dan kebetulan ini juga wayang mini, jadi wayang yang berukuran kecil, bukan wayang standar, sehingga ini terlihat kecil ya, tidak seperti wayang standar perkarangan pada biasanya. Oke, langsung saja kita coba unboxing ya. Dilihat dari packagingnya, ini cukup aman, cukup rapi, dimana ini dilapisi dengan kardus, ditumbuh dengan kardus, sehingga ini nanti akan aman atau tidak akan rusak apabila terkena benturan atau terjatuh. Oke, langsung saja kita buka, kita unboxing bagaimana atau isi dari wayang ini. Oke, langsung saja kita buka. Ini juga di staples, jadi lebih padat wayangnya. Ini nggak akan kencang atau goyah ya. Dan aroma. Ini kita akan review satu-satu, teman-teman. Oke, ini wayang pertama yang saya beli. Ini ada toko Dewa Ruci dan sudah lama sih dalam packaging ya. Kita coba buka dulu terusnya. Karena memang ini toko Dewa Ruci ya, teman-teman. Oke, ini teman-teman wayang Dewa Ruci. Oke teman-teman, jadi ini wayang Dewa Ruci yang sudah kita unboxing. Nanti kita akan review. Dulunya saya akan buka tali pengikatnya dulu, karena ini tali ya, kabinnya dikaret jadi satu agar tidak istilahnya tidak bergerak-gerak ketika di riding atau dalam perjalanan. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, penampakan dari wayang Dewa Ruci. Kecil memang karena tokoh atau wayang Dewa Ruci ini adalah penggambaran dari jati diri Bima atau Werkudara yang sedang dalam perjalanan mencari air suci ya. Jadi memang bentuknya kecil, bukan karena ini wayang ini, tapi memang dalam pewayangan memang tokoh Dewa Ruci ini kecil. Dan ini gagrak Yogyakarta ya teman-teman ya. Ini Dewa Ruci gagrak Yogyakarta seperti ini. Berbeda dengan gagrak Solo atau Surakarta, itu wayangnya lebih kecil dan secara visual berbeda. Nah, ini kalau wayang gagrak Jogja ini hampir seperti Bima, namun di sini ada seperti serban ya, memakai serban. Tetap menggunakan gelung Minangkara ya, teman-teman kalau tidak salah, dan punya buku Pancaroba juga, menggunakan kain woleng juga. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lihat dari pahatannya dulu ya teman-teman, dari tataannya. Meskipun ini tuh wayangnya mini kecil, tapi kalau kita lihat pahatannya itu cukup rapi, cukup detail. Jadi ini memang benar-benar wayang alusan ya, digarap secara detail, secara
ukurannya sangat kecil. Ini mungkin sekitar 20 cm ya, tidak sampai 30 cm. Ini mungkin untuk wayang dua ruji ini. Oke, dari bahasannya cukup rapi, cukup memuaskan. Kita bisa lihat lebih detail dari atas sampai bawah. Ini benar-benar sunggingannya luar biasa ya teman-teman. Di sini ada degradasi warna. Apabila dilihat ada merah muda, kemudian ungu muda, ini benar-benar kelihatan ya degradasi atau sunggingannya luar biasa. Untuk bahannya teman-teman, ini menggunakan split sapi. Jadi kulit sapi yang sudah di split atau sudah dihaluskan. Jadi kan ada proses dalam kulit itu untuk kemudian menghasilkan wayang, dan ini adalah split sapi. Nah, kemudian untuk gapitnya ini menggunakan gapit kayu ya teman-teman, karena biasanya kalau gapit pada standar pewayangan itu menggunakan tanduk kerbau. Kalau ini hanya kayu karena memang istilahnya ini adalah wayang minimalis begitu. Untuk harganya sendiri ini tidak sampai 200.000 ya. Kalau menurut saya ini sangat worth it ya teman-teman, karena dengan ukuran sekecil ini dengan harga segitu tapi kita mendapatkan hasil yang maksimal dari tataannya maupun dari sunggingannya, itu luar biasa. Ini bisa digunakan untuk edukasi atau pajangan di rumah sebenarnya. Wayang yang ada di hadapan saya ini adalah wayang Dewa Ruji ya teman-teman. Dewa Ruji itu menurut cerita atau kisahnya ini muncul ketika Sang Bima atau Werkudara itu sedang mencari air Prawitasari di dalam samudra. Nah, dia kemudian mengalami banyak halangan sampai di samudra itu dia istilahnya bertarung dengan seekor naga. Tapi kemudian ketika dia sudah mulai pasrah, itu kemudian bertemulah dengan Dewa Ruji ini teman-teman. Nah, Dewa Ruji ini sebenarnya adalah penggambaran dari jati diri Bima itu sendiri, karena secara fisik, secara bentuk wayang itu hampir sama ya dengan tokoh Bima atau Werkudara. Nah, dan salah satu atau satu-satunya bahkan wayang dalam tokoh wayang itu yang bertemu dengan dirinya sendiri itu hanya Bima. Dan ini adalah perwujudan dari jati diri seseorang. Nah, ini adalah wayangnya. Kemudian secara cerita memang kenapa Bima kemudian bisa menemukan jati dirinya, karena dia adalah sosok atau manusia yang memegang prinsip, yang punya prinsip begitu kuat. Bahkan ketika dia memutuskan untuk mengarungi samudra, terjun ke lautan, itu banyak saudara dan juga keluarganya yang menghalangi, tapi dia karena punya tekad yang kuat, akhirnya dia tetap melakukan itu, sehingga berhasillah Bima ini kemudian bertemu dengan jati dirinya. Ruji ini sebenarnya menegaskan diri saya sendiri pribadi ya, bahwa dalam menemukan jati diri itu memang cukup lama dan cukup membutuhkan waktu, karena sampai sekarang sebenarnya saya juga masih dalam proses atau dalam tahap pencarian jati diri. Kenapa? Karena saya masih memikirkan sebenarnya saya itu harus berperan seperti apa, harus berposisi di mana seperti itu. Karena memang dari kecil kecenderungannya memang tidak, atau dari kecil memang belum ada kesadaran untuk menekuni satu bidang atau satu keahlian tertentu, sehingga ketika dewasa saya sendiri cenderung untuk istilahnya masih bingung ya, saya sebenarnya harus berposisi atau berperan seperti apa. Nah, ini yang kemudian menjadi kesadaran saya bahwa proses jati diri itu memang harus dimulai dari awal, dari kecil. Karena kalau kita pernah membaca tulisan dari Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa anak itu adalah garis tipis-tipis di mana orang tua, masyarakat, lingkungan, lembaga pendidikan dan sebagainya itu bertugas untuk menebalkan garis itu atau menyelaraskan dengan kodrat yang dibawa oleh anak-anak, sehingga ketika anak-anak itu dari awal sudah kemudian sudah dibangun, sudah dibentuk
sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, maka ketika dia dewasa, ketika dia sudah besar, dia tidak akan lagi mencari pekerjaan, tidak akan lagi bingung untuk melamar di mana-mana, karena memang potensi itu sudah muncul dan orang pasti akan membutuhkan. Itu salah satu sebenarnya kenapa sosok Dewa Ruci ini menjadi begitu penting dalam kehidupan kita untuk menegaskan diri kita sendiri bahwa apakah kita sudah bertemu dengan jati diri kita sudah menemukan jati diri kita atau belum. Jika belum, maka proses yang kemudian akan berlangsung selama seumur hidup adalah menjadi diri kita yang dikehendaki oleh semesta ini. Oke, jadi demikian teman-teman review singkat tokoh Dewa Ruci ini, dan juga tadi sudah ada beberapa ulasan soal filosofi dan juga pemaknaan. Untuk selanjutnya nanti akan saya review juga tokoh wayang yang lain di video berikutnya. Nanti silahkan disimak dan ditonton, sehingga jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman, karena nanti setiap komen juga akan kami tanggapi sekaligus kita diskusikan mengenai wayang dan juga hal-hal yang lain. Begitu teman-teman, terima kasih, selamat menikmati dan sampai jumpa.